Baik, kita kembali lagi di Menuju Pemilu. Ini bagian akhir nih Bapak-Bapak diskusi kita malam hari ini. Makin malam nih semakin naik ya, bukan Betul. malah semakin. Jadi sebenarnya ini sederhana. Saya yakin ini juga jadi pertanyaan bagi adik-adik mahasiswa di sini. Dan juga jadi pertanyaan Vi dari 270 juta jiwa pemirsa di rumah yang nonton malam hari ini juga jadi pertanyaan. Yang akan saya berikan dan harus dijawab satu persatu. Oke. Apa kesulitannya sebenarnya dari masing-masing koalisi? Kenapa lama sekali menentukan cawapres? Siapa dulu? Saya. Ya. Politik itu soal hitung-menghitung. Jadi dia bisa tambah menambah, kali mengalih, kurang mengurang. Kepandaian menghitung dia yang menang. Bisa menyatakan sesuatu si A si B. Jadi processing untuk mencari kemenangan misalkan. Contoh si A, AB misalkan. Mencari wapres siapa? Kok lama banget? Cari yang paling banyak bisa mendongkrak dia untuk menang. Kalau sekedar nama ya susah. Jadi itulah yang terjadi. Jadi pandai-pandailah menghitung wahai politisi, maka engkau jadi pemenang. Oke. Ini jago matematika kayaknya politisi ya. Mas Hasto, apa yang bikin susah sih? Kenapa susah banget ini harus nunggu sampai berbulan-bulan orang-orang di rumah untuk intip-intip dulu kah atau apa? Ya nggak susah. Yang kita lihat kan momentum dan presiden, wakil presiden. Ini kan satu kesatuan pemimpin. Dan ini sangat penting. Misalnya ketika Ibu Mega dipilih oleh MPR menjadi presiden. Tiba-tiba Pak Amsahas dipilih oleh MPR juga menjadi wakil presiden. Lalu Ibu bicara sama Pak Amsah. Pak Amsah, kita ini tiba-tiba dijodohkan oleh MPR. Ibarat orang nikah, kita nggak sempat pacaran. Partai kita berbeda, tetapi kalau di antara kita salah satu mengangkat alis saja, maka rakyat akan bergerak. Kalau di antara kita satu batuk saja, maka rakyat akan ikut batuk. Apa makna dari cerita sederhana ini? Adalah satu kesatuan pemimpin yang menjiwai keindonesiaan kita, yang memahami mimpi rakyat Indonesia kita, yang juga punya semangat melanjutkan kepemimpinan dari presiden-presiden kita sebelumnya. Jangan sampai kalau kita nggak hati-hati, capresnya jalan ke ngalor kata Pak Jokowi, yang satu jalan ngidul. Maka ini harus dengan pertimbangan yang matang kata Habib, jangan kesusu. Tetapi bagi PD Perjuangan yang dicari setelah mendapatkan dukungan dari P3 Perindo Hadura adalah mereka yang betul-betul mampu mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Ada pertimbangan elektoral, kami tidak menutupi itu. Ada pertimbangan terhadap kemampuan teknokratiknya, kami tidak menutupi itu. Tetapi yang paling penting adalah kesatu paduan visi, kesatu paduan karakter antara Pak Ganjar dan yang akan mendampingi Pak Ganjar. Itu tugas kita. Visi dan karakter ya. Bagaimana dengan Sekjen Partai Gerindra? Ya, ini kan kayak perjodohan. Ya. Ada orang yang lama berpacaran tapi akhirnya tidak jodoh. Putus juga. Ada yang jodoh tidak sempat berpacaran. Ini pengalaman. Jadi kita harus dengarkan karena Jam terbang tinggi. Pengalaman adalah guru terbaik. Enggak, jam terbang tinggi. Iya, jadi kadang-kadang itu harus betul-betul difahami sebagai sebuah teman perjuangan. Harus dipahami sebagai teman berpikir dan harus difahami sebagai teman untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Karena itu kadang-kadang para pemimpin menunjuk itu kadang-kadang sesuatu yang tidak diduga-duga, yang diharapkan nggak ditunjuk-tunjuk, yang ditunjuk bukan orang yang diduga-duga. Seringkali seperti itu terjadi dan koalisi itu bagi kami apapun yang ditunjuk oleh pemimpin karena itu kami percaya. Apa yang diharapkan oleh Pak Prabowo dengan koalisinya ya mempercayakan kepada calon presiden dalam hal ini Pak Prabowo bersama dengan ketua-ketua partai koalisi untuk segera menunjuk calon wakil presidennya agar segera terrealisasi. Di sisi lain juga ada penting juga untuk, kan kita juga belum melihat calonnya wakilnya Mas Hasto siapa. Berarti ada intip-intip Tunggu menunggu juga. dong. Udah bisa gitu diintip. Iya. Atau saling adu jadwal mengumumkan. Atau kita kasih kesempatan host untuk memberikan tanggapan. Oke. Ini kan host terbaik. Barengan aja kalau gitu deklarasinya. Enggak, pertanyaan. Jadi begini, yang saya tangkap ini dari bapak-bapak sekjen ini, Rivi, kalkulasi, matematika harus menang dan lain-lain. Pertanyaannya, jadi kepentingan rakyatnya di mana dong bapak-bapak? Ini kepentingan partai doang semua berarti ini. Itu ketika kita hitung-menghitung, itu untuk kepentingan rakyat. Kepentingan partai untuk menang kalau itu kan? Ya partai menang untuk rakyat kok.
benar untuk rakyat. Iya. Benar Kalau nggak itu nggak ada rakyat, partai. misalnya ini ada perwakilan rakyat. Benarkah teman-teman merasakan atau Bang Effendi deh? Benar nggak ini kepentingan untuk rakyat, Pak Karni? Ya kalau saya bukan jawaban tiga-tiga tadi salah bagi saya. Panelis boleh kalau Nggak, panelis. suhu. Aduh, batuk maaf. Yang benar itulah konsekuensi dari koalisi. Jadi untuk mencocokkan siapa wakil presiden di antara koalisi itu kepentingannya berbeda, arogansinya berbeda, dan tidak ketemu-ketemu. Untuk Anies kemarin misalnya, dari Demokrat sudah jelas AHY, tapi dari Nasdem bukan. Dia lebih baik NU dia bilang. Dan tidak ketemu. Walaupun PKS ikut-ikut saja, tapi ya dua aja udah gak sepakat. Tambah lagi satu unsur lagi sekarang. Tidak hanya partai koalisi, tapi restu Pak Lurah. Untuk calon presiden aja, berapa ketua partai bilang restu Pak Lurah. Apalagi cawapres. Jadi yang salah itu, betul akhirnya yang salah itu presidensial threshold. Oke. Oh ya. Presidensial threshold. Saya khawatir tadi Pak Karni sampai presidensial doang. Iya. Apa presidensial Saya pikir threshold? presiden ada namanya. Oh ternyata presiden. Ya. Presidensial Paham kita. threshold ya yang jadi batu sandungan. Oke. Mbah Tejo, apa nih pandangannya? Effendi aja, saya lagi Menghayal. Bung Ege. Kalau boleh nih izin dari Datuk Kan Ilyas sama kedua pembawa acara yang luar biasa. Karena topiknya kan kita persatuan. Terus ada juga lah teman yang lagi sedih. Padahal dia adalah kata Pak Surya Paloh rising star. Dan Anda kan butuh dia. Boleh nggak apa yang mau Anda ucapkan masing-masing Bapak Sekjen untuk AHY? Boleh nggak itu? Ya kan? Iya kan? Kan ada orang kalau lagi ada perasaan sedih, kan kita untuk persatuan kita dukung kan? Rising star kata Pak Surya Paloh. Dari PKS dulu boleh? Misalnya AHY lagi nonton, mau menyampaikan apa buat AHY? Sahabatku AHY, bersabarlah. Masa depan kau masih panjang. Kesempatan kamu juga masih banyak kesempatan. Hari ini bukan putusan terakhir. Ini bagian daripada sebuah situasi politik. Lebih baik tenang dan sabar mainkan. Siapa tahu ada kesempatan lagi untuk kita maju. Dan Anda AHY, kau punya kesempatan untuk maju jadi presiden. Oke. Bapak Sekjen, untuk AHY nih, saya AHY lagi dengar. Mas AHY, setiap zaman ada orangnya. Ya salah. Setiap orang ada zamannya. Percayalah bahwa takdir Tuhan adalah yang terbaik untuk Anda. Kami percaya Anda adalah orang yang cukup beruntung untuk mendapatkan takdir itu. Oke. Bapak Sekjen PDI Perjuangan? Saya buat Mas Haye cukup satu kata. Berteguh. Satu kata aja nih. Satu kata cukup, berteguh. Berteguh atau Kalau di bertekad? PDI, Satyam Eva Jayate. Tapi dalam bahasa Indonesianya karena teman Kidalang ini namanya Teguh, maka Mas AHY berteguh dalam cita-cita. Terima kasih. Terima kasih. Bang Ege ini paling bisa ya, mudah-mudahan Mas Tapi Bang AHY memang Effendi benar-benar pertanyaannya luar menyaksikan ya. biasa. Paling tidak Ah, iya welcome nih. dan kemudian dia Menghibur menonton ya. kan. Kita harus sama-sama dalam gembira maupun dalam sedih. Saling Untuk persatuan menguatkan. tadi walaupun Saling beda-beda. menguatkan Iya, ya. saling menguatkan. Oke, Gitu dah. terakhir. Kidalang terakhir, Kidalang silakan apa yang Tapi ingin Bang Effendi disampaikan. tadi kayaknya bingung juga saya menjawab satu kata gitu. Jadi saya ingin mempersembahkan pantun juga. Oh, Oke. ada pantun Dari buat- Bang Karni pantun, ya. hingga ke Bang Effendi Ghazali. Cakep. Di sebelah kirinya ada Kidalang pencari jati diri. Oke. Rakyat Indonesia setia menanti Indonesia lebih maju dan berdikari. Oke. Boleh Ini kesempatan. nggak ada yang nggak mau kalah nih, ada yang nggak mau kalah. Oke, Mau saya pantun juga. kesempatan ini kelihatan di closing pantun ini ya. Saya lihat hostnya ini Ini Bang lebih... Muzani pusing nih pantun Hostnya apa? ini karena Harus juga kayaknya ya. ya, baju basah terkena tinta. Tinta jatuh dari maskara. Kita bersatu karena ada cinta. Cinta pada bangsa dan negara. Oke. Satu lagi, terakhir. Gadis manis pakai kerudung.
Cakep. Cakep. Duduk manis di tepi jembatan. Siapapun nanti capres yang didukung. Cakep. Persatuan harus paling terdepan. Oke. Bang Muzani ada pantun juga nggak? Ini suplai pantunnya banyak dari sini loh. Naik kuda di Hambalang. Enggak ya? Naik kuda di Hambalang. Enggak ya? Thomas Alva Edison penemu lampu. Cakep. Neil Armstrong orang pertama ke bulan. Cakep. Bangsa Indonesia akan semakin bersatu. Cakep. Dan kita akan menjadi orang yang akan maju. Oke, Mbak saya Tejo, mengundang Mbak kita ajak Sindio. bergabung bersama kami di Coba kasih pantun juga, oh enggak. Dia Saya enggak nggak mantun, kasih dia enggak tapi mantun dia. karena beliau ini ternyata sastrawan semua, saya nanti minta bantuan Bang Muzani, Mas Hasto sama Ustadz untuk ngasih lukisan kata-kata tentang malam yang sepi. Ya salah. Tolong ditambahkan. Sadar pada suatu hari, ini hari-hari awal Baratayuda Jaya Binangun, perang antara Kurawa dan Pandawa. Dua-duanya murid Pandita Durna. Pandita Durna sudah melakukan janji akan membela muridnya Pandawa. Dan dia duduk merenung di sebuah padepokannya Sukalima. Sepi, tak ada suara. Hanya rumput-rumput bergoyang bergesekan tapi tak ada suara. Tambahkan. Bersabarlah. Merenungkanlah. Merenung. Merenung. Dia sudah mau besok mau maju. Seperti janjinya akan memihak Pandawa. Tiba-tiba istrinya bilang, Kakanda, ada kabar terbaru. Apa? Anak kita sematawayang. Siapa? Aswatama. Dia memihak Kurawa. Jreng! Dia langsung berpihak pada Kurawa. Di perang Baratayuda itu dia berpihak pada Kurawa dan mati gugur. Pandawa menghormati, Kurawa menghormati dalam lagu. Oh warna-warni, warna-warni hidupku, oh merah putih, mawar melati. Semua menyanyikan. Tak ada yang menganggap bahwa Pandita Durna berkhianat. Terima kasih. Hampir aja lupa. Saya lagi berpikir mau apa lagi yang aku katakan. Oh ternyata terhenti. Thank you. Oke, baik. Terima kasih sekali Bapak-Bapak Rivi, Pak Sekjen semuanya, Bang Muzani, Bang Muzani, terima Bang kasih. Mas Hasto dan juga terima kasih. Ustaz Abu, terima kasih. Ada satu berita baru ini di media online Apa itu Pak? bahwa KPK menurut Caimin. beberapa berita online malam ini akan melanjutkan pemeriksaan kasus di tenaga kerja ketika Muhaimin Iskandar jadi menteri. Kasus yang lama hidup lagi Pak? Aduh, oke. Apakah artinya ini kalau dibahas lagi bisa Tanya satu ke segmen lagi? Hasto. narasumber. Oh, Artinya Iya. saya harus jawab. Iya dong. Iya. Oh, kasusnya Caimin lah, Sesuai lah. bisa nggak jadi deklarasi besok nih Pak Abu Bakar? oh enggak, deklarasi akan jalan. Oh deklarasi. Udah Kita lihat terima besok. undangan? Hah? Habib udah terima undangan besok? Sudah terima undangan besok. Tapi KPK periksa Pak Caimin mau di Ya depan memang kasusnya. KPK itu bekerja kalau sudah muncul sesuatu kebutuhan datang dia. Kebutuhan siapa kali ini? Kebutuhan politik pastinya. KPK Dan kan harusnya dengar independen. dengar dulu. Keputusan politik dan keputusan penegakan hukum. Dia berpacu dalam melodi. Kapan dia datang dibutuhkan, dia bisa muncul. Kapan tidak, hoi, rehat dulu. Tapi ini kritikan, karena apapun jadinya sahabat saya di sana. Oke, jadi menurut Anda ini berdasarkan kebutuhan ya, kebutuhan penegakan hukum. Ya inilah yang kita tidak inginkan. Sebenarnya kalau ada kasus-kasus hukum, bagusnya jangan ditabung. Jangan jadi ATM hukum. Segera diselesaikan, dituntaskan. Tuntaskan, begitu ada kasus tuntaskan. Lalu tuntaskan. Jangan panjang umurnya. Oke, ini bisa terjadi pada koalisi siapa saja. Saya ingin Bang Muzani kasih pendapat singkat dengan fenomena apa peristiwa yang terjadi paling baru ini. Artinya ada upaya barangkali, kita nggak tahu ya. Kalau tadi memenuhi kebutuhan. Tapi sebentar, mohon maaf, ada satu. Kemarin dikatakan oleh Kejaksaan, tidak ada masalah hukum bagi capres dan cawapres menjelang pemilu, Ya. menjelang waktunya.
Jadi menurut saya ini KPK tidak terima pendapat kejaksaan itu. Itu soal perbedaan pendapat itu urusan lain. Tapi jelas kejaksaan sudah menyatakan begitu. Artinya di penegak hukum kita ini ada masalah. Oke. Yang satu tarik ke sini, yang satu tarik ke sini. Yang Tergantung. satu tarik ke atas, satu tarik ke bawah. Ini problematika kita. Tergantung kebutuhan tadi ya. Bang Muzani bagaimana? Ya hukum harus tetap jadi panglima karena kita adalah negara hukum. Tetapi penyelesaian hukum jangan menjadi alat politik. Hasto? Menko Polhukam Prof. Dr. Mahfud MD dari survei yang kami lakukan sebagai sosok yang memiliki integritas di dalam menjaga hukum bukan sebagai alat kekuasaan. Calon Wapres. Sehingga tentu saja apa yang terjadi disikapi oleh PDI Perjuangan dengan sangat jelas bahwa di dalam demokrasi yang sedang tumbuh dan berkembang, ketika proses konsolidasi capres dan cawapres sedang dilakukan, ya jangan pernah, dan kami meyakini Pak Jokowi tidak akan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan karena kami punya pengalaman pahit terhadap hal tersebut, proses kriminalisasi hukum. Maka mari kita lihat bagaimana rakyat sebagai hakim tertinggi untuk menentukan mana pasangan-pasangan yang terbaik, kerjasama partai politik yang terbaik tanpa ada suatu intervensi dari kekuasaan yang mencoba cawe-cawe terhadap berbagai persoalan yang menjadi haknya rakyat di dalam menentukan pemimpinnya. Itu sikap kami. Hukum sebagai panglima ya, tapi menarik calon wapres katanya tadi, itu enggak? Pak Mahfud. Akan ada gambarnya tadi. Oke, iya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bapak-bapak, Bang Muzani, terima kasih Mas Hasto, Bang Abu Bakar terima kasih. Terima kasih. Mas juga tanya terima kasih, Bang Effendi Ghazali terima kasih, Pak Karni Ilyas terima kasih, dan juga teman-teman tepuk tangan untuk mahasiswa yang sudah hadir di sini. Saya Dwi Anggia harus akhiri malam hari ini dan juga Betul, dan saya Arif Fadil, terima kasih atas kebersamaan kita pada malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di lain waktu ya. betul, kita jumpa lagi bulan depan di Menuju Pemilu. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.